itu biasanya kalau sebelum ulang tahun tuh doa gitu ya. Nah, bersyukur Tuhan waktu itu sentuh hatiku, Roh Kudus bicara dan Tuhan bukakan bahwa tujuan hidupmu itu bukan pencapaian-pencapaian, tetapi aku. Dan di dalam akulah damai sejahtera itu yang sejati. Terus Papa bilang, oh kalau begitu Tuhan itu nggak ada. Waktu itu aku dalam hatiku aku cuma berdoa, Tuhan, biar ini jadi momen Tuhan tunjukin ke Papa bahwa memang Tuhannya nggak ada gitu. Bahwa memang Yesus lah Tuhan satu-satunya. Yang ditunjuk itu yang nggak ada. Yang ditunjuk itu yang tidak ada. Ya, aku benar-benar diajar Tuhan tentang parenting. Jadi kenapa Tuhan memanggil kami untuk homeschool? Malah aku merasa Tuhan itu sebenarnya pengen parenting aku. Tuhan mau parenting orang tuanya dulu. Tuhan mau parenting kami orang tuanya lewat homeschool. Lewat homeschool. Ya kita kalau dikasih barang dengan sikap hati yang pahit, walaupun barangnya bagus, kita pasti nggak suka ya terimanya ya. Tapi waktu kita memberikan barang, even itu sederhana, tapi sikap hati orang yang memberinya itu sukacita, kita kan pasti terima dengan sukacita. Kita rasakan hangatnya. Dan itu yang aku rasain gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bareng ngobrol. Kali ini kita ngobrol bareng dengan Cik Tania Evans. Kalau di Instagram teman-teman, mungkin ada yang beberapa yang udah follow, boleh kita ngobrol. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita bakal tanya-tanya latar belakang dari Cik Tania ini. Asli mana sih sebenarnya, Cik? Sebenarnya aku lahir di Jakarta, tapi besar di Tangerang. Jadi waktu kecil Papa mau pindah ke Tangerang dan sampai mau kuliah aku di Tangerang. Gitu. Kalau Cik Tania itu berapa bersaudara dulu? Oh, kami 3 bersaudara, semuanya perempuan. Aku anak tengah. Anak tengah. Dan kalau dari kecil, Cik Tania memang latar belakang dari keluarga Kristen atau gimana tuh? Oh, enggak. Kalau boleh diceritain. Enggak. Jadi aku ini first generation of Christian ya di keluargaku. Jadi papa mama malah jadi Kristen, jadi percaya itu setelah kami Kristen bertumbuh gitu, itu jadi pokok doa kami. Jadi aku kenal Tuhan itu waktu SMP ya, secara pribadi kenal Tuhan tuh waktu SMP. Dari yang papa mama itu sama sekali tidak gereja, Konghucu lah ya. Boleh sebut agama? Gak apa-apa sih. Ya. Oke. Konghucu, terus suatu masa dalam masa kecilku, tanteku itu adik mama, dia sekolah hamba Tuhan. Sekolah hamba Tuhan dan dalam masa studinya dia harus praktek mengajar di satu gereja, lalu satu gereja itu dekat dengan rumah kami, gitu. Jadi dia 2 bulan tinggallah di rumah kami, lalu karena dia ke gereja, jadi saya waktu masih kecil saya dan cici saya dibawa ikut ke sekolah minggu. Nah itulah pertama kali saya kenal gereja, tapi belum kenal Tuhan secara pribadi waktu kecil. Sampai SMP bersyukur ya Tuhan tangkap. Terus kenal Tuhan lahir baru waktu SMP, terus pergi kuliah, kenal Tuhan secara pribadi makin intim. Nah itu mulai perjalanan. Tapi papa mama malah dibaptis itu malah setelah saya lulus kuliah. Gitu. Kalau pertama kali kenal Tuhan secara personal waktu SMP itu momennya gimana? Momennya ya. Jadi dulu itu aku itu seorang yang study oriented waktu SMP karena background parenting papa mama ya. Aku orang yang kejar nilai. Jadi selalu mau berusaha dapat nilai yang terbaik gitu. Nah di sekolah itu ada seorang teman ya yang nilainya itu tidak bisa diganggu gugat lah, dia pasti posisi nomor 1. Nah waktu itu setiap ulangan aku selalu bisa ya setiap malam itu saking pengen dapat nilai bagusnya cuma tidur bisa 2 atau 3 jam. Paksa diri waktu SMP. Jadi very study oriented. Sampai akhirnya aku berhasil tuh ulangan itu dapat nilai yang lebih baik dari teman-teman yang lain, paling tinggi lah. Terus waktu itu aku pulang ke rumah, waktu dapat nilai itu biasanya kan kalau udah dapat puncak pasti kita happy ya, puas gitu. Ternyata waktu aku pulang aku ngerasain kosong. Aku pikir, aku dapat ya aku kejar, tapi kok kosong gitu ya. Terus Roh Kudus berbicara di dalam hati saya gitu. Ada satu lagu yang Tuhan ingatkan ya, tiap hari lepas, tiap hari dengan rasa berat hati. Lalu lagu itu bilang, sebenarnya apa sih arti hidup ini? Gitu. Arti hidup ini tuh apa? Lalu aku menangis. Terus akhirnya
malam itu tepat 1 hari sebelum ulang tahun ya, aku ingat 5 Oktober tahun 98. Itu biasanya kalau sebelum ulang tahun tuh doa gitu ya. Nah, bersyukur Tuhan waktu itu sentuh hatiku, Roh Kudus bicara dan Tuhan bukakan bahwa tujuan hidupmu itu bukan pencapaian-pencapaian, tetapi aku, dan di dalam akulah damai sejahtera itu yang sejati. Nah, saat itu aku ngalamin Tuhan dan, Tuhan aku mau terima Engkau secara pribadi, masuklah menjadi juru selamatku. Engkaulah jadi satu-satunya sumber damai sejahteraku, bukan pencapaian-pencapaianku. Itu sih momen pertama kali terima Yesus secara pribadi. Kelas 2 SMP. Wah, anak SMP langsung menyadari itu betapa precious sih waktu itu. Betul. Terus dalam perjalanan hidup semakin lama itu, Citania sendiri berada di komunitas apa ketika itu? Waktu Bisa SMP ya? mempertahankan di realnya Tuhan itu loh. Oh, aku tuh ya bersyukurnya ya ketemu sama komunitas remaja di gereja ya, ibadah remaja. Jadi komisi remaja dulu. Jadi di situ aku bertumbuh dengan teman-teman seperjalanan ya, anak-anak remaja lah ya, yang ikut Tuhan, cari Tuhan, tapi ya masih ada nyeleneh-nyelenehnya, tapi masih dalam realnya Tuhan. Terus waktu sampai SMA, sampai akhirnya aku pindah ke Bandung untuk kuliah. Di situ aku ngerasa bener-bener, kan gak ada orang tua ya merantau ya. Di situ aku merasa ya bener-bener hidup tuh Tuhan pimpin banget gitu. Ditangkap Tuhan dalam komunitas persekutuan kampus juga, di dalam kelompok kecil, bertumbuh di sana, bergumul dalam perkuliahan, di dalam banyak sekali pergumulan-pergumulan organisasi kampus. Dan di situ aku ngerasa Tuhan jaga. Makin lama makin kenal Tuhan, makin dalam. Jadi benar-benar anugerah Tuhan sih gitu. Waktu dulu mau kuliah ke Bandung itu sebetulnya papa larang, karena papa takut pergaulannya bebas gitu ya. Zaman itu lebih lagi parah-parahnya. Terus malah Tuhan tolong gitu di tengah pergaulan yang kata orang bebas, nggak ada yang mengawasi, ngekos bisa pulang kapan aja, subuh nggak pulang pun nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan jaga. Malah di momen-momen itu aku ngerasa kerohanianku makin bertumbuh tuh di situ. Gitu, di masa perantauan itu malah justru tambah bertumbuh di sana. Terus Citania juga bertemu dengan pasangan yang jadi sekarang itu, boleh diceritain sedikit sih? Ceritanya ini agak unik ya, karena suamiku ini kan aku orang Tionghoa, ya, papa mama Tionghoa. Jadi suamiku ini bukan orang Tionghoa gitu. Kalau kita sebutnya pribumi ya, orang Batak. Nah, waktu aku kenal di kampus, terus kami sama-sama bertemu dalam persekutuan kampus, dia kakak kelasku. Terus kami mendoakan ini gitu, mendoakan punya pergumulan karena dua sisi malah ya, dia juga nggak mau punya pacar orang Chinese, aku juga nggak mau punya pacar orang pribumi gitu ya. Tapi ternyata semakin mendoakan Tuhan tuh malah makin mendekatkan gitu. Dia diproses sama Tuhan, aku juga diproses sama Tuhan. Akhirnya kami sama-sama ya menundukkan diri di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki gitu. Karena proses perjalanannya mendapat persetujuan dari papaku itu juga panjang sekali dan benar-benar itu pekerjaan Tuhan gitu di sana. Jadi yang tadinya kami tahun pertama pacarku waktu itu datang ke rumah. Jadi 1 tahun kami berpacaran, suamiku datang ke rumah, terus memperkenalkan diri. Nah itu kami masih kuliah ya. Terus ya papaku menolak. Jadi waktu itu papaku sama sekali merasa kita tuh orang Tionghoa nggak boleh menikah sama orang pribumi. Nah waktu itu papa belum kenal Tuhan. Terus papa tuh punya meja persembahan ya di atas dapur ya biasa gitu ya, ada meja persembahan. Itu meja apa namanya? Dupa gitu ya, ada gitu. Terus aku bilang, tapi Pak, aku sudah mendoakan ini. Aku bilang, aku merasa memang Tuhan yang menghendaki, dialah calon pasangan hidupku gitu. Terus papa dengan marahnya, papa bilang, mana mungkin Tuhan itu suruh kamu lawan papa. Karena kan itu kehendak dia nggak mau. Bagaimana mungkin Tuhan suruh kamu lawan papa? Terus aku bilang, tapi aku sudah mendoakan ini gitu. Terus papa bilang, oh kalau begitu Tuhan itu nggak ada. Dia bilang, dia tunjuk meja persembahannya, tunjuk Tuhannya lah ya. Terus waktu itu aku dalam hatiku aku cuma berdoa, Tuhan, aku malah jadikan itu doa imanku gitu. Tuhan, biar ini jadi momen
Tuhan tunjukin ke papa bahwa memang Tuhannya nggak ada gitu, bahwa memang Yesuslah Tuhan satu-satunya. Yang ditunjuk itu yang nggak ada. Yang ditunjuk itu yang tidak ada. Oke, terus hidup berjalan. Aku sama suamiku ya pacarku waktu itu, ya kami masih terus pacaran, terus menjalin hubungan ini, dan aku tetap bilang sama papa bahwa kami tidak putus seperti apa yang papa minta. Sampai akhirnya 4 tahun setelah itu, 4 atau 3 tahun setelah itu, aku pulang dari lulus kuliah. Aku lulus kuliah, kembali ke rumah. Lalu di momen sebelumnya itu ternyata papa secara ajaib punya keinginan untuk ke gereja. Dari testimoni kesaksian temennya. Itu yang aku nggak sangka-sangka. Jadi temennya sakit, lalu temennya dikunjungin, temennya bilang, kamu pergi ke gereja. Nah, papa itu anti banget sama gereja, anti banget sama firman Tuhan, Injil dan lain sebagainya. Jadi waktu aku terima Kristus, aku injili papa menolak. Papa bilang, papa nggak pernah larang kamu ke gereja, jadi kamu jangan paksa-paksa papa ke gereja gitu. Jadi papa agak liberal, tapi susah jadi itu. Kita bebas-bebas aja, ya masing-masing. Tapi 1 tahun sebelum aku lulus, papa memutuskan untuk ke gereja gitu. Lalu pas aku pulang ke Jakarta, pulang ke rumah lagi ke Tangerang ya, tahun 2007 lulus kuliah, aku bawa dong papa ke gereja aku dong, gitu kan. Jadi karena aku ke gerejanya di sini, ikut. Nah, papa belajar, bertumbuh. Tahun 2008, papa memutuskan untuk dibaptis. Wow. Dibaptis. Setelah itu, papa bilang begini, di gereja lewat hamba Tuhan, papa mendengar, papa jadi tahu bahwa tidak ada di hadapan Tuhan itu suku yang lebih tinggi daripada suku yang lain. Suku Batak, suku Jawa, suku Cina, semua di hadapan Tuhan itu sama gitu. Papa ngomong begitu. Jadi sekarang papa sudah terima pacar kamu. Wow, itu menjadi jawaban doa buat kami selama 3 tahun ya, jawaban doa. Tuhan bekerja di dalam hati papa. Dan benar, setelah papa kenal Tuhan, baru Tuhan beresin tuh. Jadi dia mau terima. Akhirnya pacarku waktu itu datang dari Bandung, terus ngobrol, dan mulai dari itu kami baru mempersiapkan pernikahan, gitulah. Wow. Intinya. Ajaib sekali cara Tuhan. Bener-bener ajaib sih, luar biasa. Kayak papa sendiri dipanggil ke gereja itu. Iya. Bukan kami. Padahal aku menginjili papa itu papa aja masih inget, kamu sering kan ngomongin papa gini-gini, papa nggak mau denger. Tapi malah pakai lewat orang lain, ya. Tapi aku percaya sih, setiap firman yang kita tabur itu nggak sia-sia. Mungkin saat itu belum berbuah aja. Ada orang lain yang waktu itu menyirami dan akhirnya malah berbuah. Jadi aku pikir tidak sia-sia sih. Dan itu bukan saat dikunjungi, tapi saat mengunjungi malah. Iya. Mengunjungi orang sakit malah diinjili. Betul. Itu kalau nggak Tuhan nggak bisa seperti itu. Kemudian setelah menikah, kemudian Cik Tania kan juga dikaruniai sekarang 3 orang anak. Iya. Terus berdua itu memutuskan untuk homeschooling. Itu sejak kapan sebenarnya kalau homeschooling itu? Jadi aku ini backgroundnya itu kan aku guru dulu ya. Jadi pendidikannya dulu mengambil apa tuh, Ci? Dulu pendidikannya itu sosial politik. Sosial politik. Kalau sarjana ilmu politik, suami hubungan internasional sama di kampus yang sama. Gitu. Tapi Tuhan itu panggil dari aku SMP, soalnya aku udah ngajar sekolah minggu. Tapi beban untuk melayani anak-anak itu besar. Jadi setelah lulus, aku punya kerinduan untuk menjadi guru TK. Gitu. Jadi bisa dibilang aku kuliah di kampus FISIP itu hanya untuk ketemu suamiku sebetulnya. Karena ketemu jodoh. Iya, ketemu jodoh di sana. Jadi setelah itu setahun bekerja di tempat umum ya, di perusahaan umum. Akhirnya papa izinkan aku masuk jadi guru TK. Nah, dari tahun 2008 sampai terakhir itu 2019 COVID 2019. Jadi sekitar tahun itu aku menjadi guru, sempat menjadi guru SD juga. Tapi jadi aku tahu lah apa yang ada di belakang layar pendidikan ya, pendidikan sekolah di sekolah gitu ya. Aku dulu menjadi guru TK. Terakhir itu sebelum resign itu menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah terbesar, terbaik di Jabodetabek. Yang sampai hari ini aku bisa bilang, aku masih bisa bilang baik, sekolah ini baik gitu ya. Tapi pun ternyata
di dalam sekolah yang baik pun ada banyak kekurangan-kekurangannya gitu. Jadi waktu aku semakin mendalami terus punya anak-anak 3 di sekolah itu, bersekolah di tempat itu, banyak hal yang kami temukan yang ternyata menggugah idealisme kami gitu. Ketika kami bertemu dengan guru-guru yang memang background-nya Kristen, terus sudah melewati banyak seleksi, terus interview dan lain sebagainya, tetapi tetap saja ketemu guru-guru yang quote unquote tidak sesuai Iya. gitu ya, filsafatnya yang dia bawa gitu ya, yang dia salurkan ke anak-anak itu ternyata banyak yang kami kritisi gitu. Kok anak kami pulang bawa pemikiran seperti ini? Begitu. Karena anak pertama kami dulu itu very kritis ya, very critical. Dia sangat suka bertanya. Karena papanya memang mengajarkan anak-anak bertanya apapun pada gurumu. Jangan takut, tanya gitu ya. Pulang-pulang dia ngobrol sama papanya, terus kita temukan, kok di sekolah yang seperti ini kita masih dapatkan yang hal seperti ini. Nah, itu membuat warning. Dan itu cuma salah satu. Beberapa hal gitu terjadi sekelilingnya yang membuat kami resah. Kalau sampai di sini aja, waktu itu anak pertamaku kelas 4 SD ya. Kalau sampai kelas 4 SD aja kami menemukan banyak keresahan-keresahan itu dari satu anak. Kami punya 3 anak. Akan ada berapa banyak lagi keresahan sampai mereka lulus SMA. Iya. Terus kalau satu guru begini, kan saya di belakang itu saya tahu ya bagaimana proses rekrutmen guru ya. Kadang-kadang karena tidak ada calon yang tepat, ya sudahlah, terpaksalah pakai apalah yang ada. Itu memang terjadi di belakang layar. Jadi kadang-kadang kita menemukan guru-guru yang tidak tepat posisinya di sini gitu. Nah, kalau sampai 2 guru 1 tahun ajaran yang tidak tepat buat anak saya, berapa banyak guru yang akan ditemui nanti sampai dia lulus? Ini satu tingkat. Lalu 2 anak saya lain gimana? Wah, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang overthinking jadi. Akhirnya membuat kami berpikir, ini pendidikan anak-anak kami ini terlalu banyak dicampuri oleh pemikiran-pemikiran lain yang kayaknya masih bagus kalau sepaham dengan pemikiran kami, pandangan kami, iman kami gitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata enggak gitu. Banyak guru-guru yang secara jujur saja, banyak guru-guru pengajar atau semua orang podcaster lah ya, pasti mereka punya filsafat yang mereka bawa sendiri, yang mereka bawa dari masa lalu mereka. Nah, kita kan nggak bisa benahi itu kan. Lalu itu yang ditransfer ke anak-anak, anak-anak murid. Bagus kalau baik, kalau enggak. Bagus kalau anak-anak pulang dan bercerita sehingga orang tua bisa mengklarifikasi atau ngajak ngobrol gitu ya. Kalau enggak, kalau ternyata dia simpan filsafat itu, cara pandang yang salah itu sampai dia besar dan diamini sebagai miliknya, bagaimana? Jadi banyak sekali pikiran kami. Akhirnya kami pikir, kayaknya mau dimanapun akan ketemu kasus ini. Mau pindah ke sekolah manapun akan ketemu di sekolah yang terbaik saja, ketemu kasus-kasus seperti ini. Saya pikir saya harus cari cara lain gitu, yang kami pikir lebih tepat buat kami gitu. Dan akhirnya kami bergumul, mendoakan, dan Tuhan kasih hint homeschooling ini, homeschool. Lalu aku mulai cari orang-orang, kan homeschool itu kan kita harus ketemu orang harus dan aktif diskusi ya. Kenapa kamu jalanin homeschooling? Apa cerita keluargamu yang bikin kamu? Nah itu banyak, aku datangin rumah-rumahnya, lalu diskusi dan itu sama seperti yang kami gumulkan. Terus zaman itu 6 tahun atau 7 tahun yang lalu waktu bergumul itu belum banyak bicara tentang homeschooling, karena waktu itu kan homeschooling makin marak ketika COVID ya. Iya, makin banyak terbuka di mana-mana. Padahal homeschooler itu sudah banyak. Sejak dulu juga. Sudah banyak. Cuman tidak ada di permukaan media sosial gitu, tidak terbuka. Yang mau tahu harus gali, harus cari gitu. Jadi ketika kamu cari, ya algoritmanya akan menemukanmu lah gitu. Jadi banyak informasi. Aku belajar juga dari Instagram rumah belajar. Banyak lah aku belajar, baik yang dari Kristen background atau bukan. Pokoknya bicara tentang homeschool. Dan akhirnya kami memutuskan, this is the right choice for us gitu. Dan ya pas sekali
momennya itu waktu dunia itu di shutdown oleh COVID gitu. Jadi sebetulnya timingnya menurut kami dibuat pas sama Tuhan. Waktu aku memutuskan untuk resign itu COVID itu belum sampai heboh. Itu tahun 2008 akhir. 2018. 2018 akhir. Sampai akhirnya aku udah majukan surat resign Maret 2019 mulai lockdown. Mulai lockdown. Aku udah di-approve untuk resign, terus lockdown. Jadi aku perpisahan sama teman-teman ya di Zoom. Waktu itu ya murid-murid gitu. Nah, anak-anak itu anak-anakku jadi merasa memang COVID ini yang bikin mereka terisolate di rumah gitu bersamaan waktunya karena bukan homeschoolnya. Karena teman-teman mereka juga di rumah. Tapi gitu. Timingnya tuh menurut kami pas. Tepat banget. Jadi memang anak-anaknya Citania ini memang dari formal school semuanya. Yes, semua ngerasain formal school. Terus changing ke homeschool itu. Pertama kali homeschool itu ngambilnya kalau Citania sendiri ngambil homeschoolnya yang lembaga atau itunya apa ya? Jadi kami itu gayanya gaya bebas. Kami nggak ambil satu kurikulum lalu kami ikutin semuanya. Tapi aku melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak gitu ya. Lalu aku pakai jadi beberapa subjek aku pakai kurikulum yang ini, yang lain pakai ini. Seiring berjalannya waktu tambah atau kurangin. Jadi banyak adjusting. Ya apalagi tahun-tahun pertama ya adjusting schedule, adjusting system. Tapi nggak ada satu kurikulum baku yang kami ikutin until now. Gitu. Wow. Jadi anakku 1, 2, dan 3 juga berbeda. Ada yang 1 dia pakai belajar history, yang nomor 1 enggak, yang nomor 3, nomor 2 banyak history-nya karena memang dia suka di situ. Literaturnya dia banyak. Yang nomor 1 nggak banyak porsinya di sini gitu. Jadi aku menyesuaikan. Customize juga. Sesuai kebutuhan anak-anak. Terus kalau komunitas, kami ikut komunitas. Ada satu homeschool community. Discipleship kami sebutnya ya, homeschool discipleship itu bicaranya bukan si kurikulum homeschoolnya, tetapi bicara tentang family discipleship-nya. Family discipleship. Iya, itu yang paling kuat di dalam komunitas ini. Jadi kurikulum masing-masing keluarga bisa beda-beda, tetapi kurikulum discipleship-nya kami sama. Gitu. Jadi ada satu kurikulum wisdom booklet kami sebutnya yang kami pakai untuk disciple anak-anak gitu. Setiap hari papanya mengajar, lebih ke family devotion ya, cuman lebih berat lah. Wow. Gitu. Kalau Citania sendiri kan memang berpengalaman sebagai guru, bahkan kepala sekolah terakhir. Sebagai guru kan terbiasa mengajar. Tapi kalau untuk mengajar anak sendiri tentunya beda. Nah, awal-awal kegiatan homeschool di rumah tuh bagaimana? Jadi ini menarik ya, karena semua orang-orang ya yang orang-orang tua murid lah yang lain ya, yang waktu dengar aku resign terus memutuskan untuk menjadi homeschooler, mereka semua bilang, oh ya wajar lah, Miss Tania kan guru, bisa ngajar, pantas lah dia homeschool, itu jalan yang easy buat dia gitu. Padahal homeschool itu bukan mindahin sekolah ke rumah gitu ya, bukan mindahin jadwal-jadwal itu ke rumah, beda sekali. Jadi cara mengajarnya sebenarnya yang paling bergumul malah aku merasa mengubah mindset. Ya, itu mengubah mindset. Karena biasa dari formal school ya. Formal school, semua schedule, semua tertata rapi begitu kan. Terus tiba-tiba ke rumah, tendensinya adalah aku melakukan teknik yang seperti itu, which is not good, nggak tepat. Awalnya. Sampai sekarang pun nggak tepat kalau aku melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di sekolah gitu. Kenapa? Karena harusnya homeschool itu salah satu alasan aku menarik anak-anakku ke rumah itu adalah karena aku ngerasa anak-anak terlalu banyak makan subjek yang sebetulnya mereka nggak perlu juga. Subjek yang tidak perlu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan guru-guru mata pelajaran ya yang khusus, tetapi aku harus bilang bahwa anak-anakku nggak harus pinter di semua subjek kok, gitu. Nggak harus suka semua subjek. And it's natural.
Itu wajar, karena aku juga begitu, ada subjek-subjek yang aku kuasai, ada subjek yang aku nggak kuasai. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran itu yang aku nggak pakai juga waktu aku menekuni profesiku, gitu. So, kenapa aku harus memaksakan anak-anakku makan semuanya, excellent di semua bidang, itu excellent di semua bidang. Nah, kalau aku akhirnya bawa pulang sistem sekolah ke rumah, kan jadi sama. Sama dong cara mengajarnya di Apa sekolah, bedanya? apa bedanya buat apa mereka di rumah? Bedanya cuma uang sekolah, kan bukan itu tujuannya. Jadi, yang proses peralihan itu yang menjadi pergumulan buatku ya sebagai guru ya. Jadi aku berusaha untuk mengubah pola pikirku. Ayolah Tania, kalau anak-anak nggak on schedule ya nggak apa-apa gitu. Jangan jangan fokus kepada perfectionism. Jadi berusaha untuk perfect semuanya, tapi anak-anak jadi nggak menikmati. Karena sebenarnya kita pokoknya anak-anak menikmati pembelajaran mereka di rumah. Mereka suka. Instead of cuman going from one lesson to another lesson, kayak di sekolah gitu. Jadi itu yang adjusting masa-masa itu yang sebenarnya bergumulnya buat aku sebagai gurunya gitu. Terus waktu awal-awal ya banyak ya, sampai 3 tahun pertama kami banyak sekali perubahan. Wow, cukup lama. Cukup lama. Kalau udah jalan begini, kok kayak anak-anak nggak ini ya, nggak menikmati ya. Oh, kayaknya nggak cocok nih ya. Bongkar pasang Gitu. Terus akhirnya udah mulai jalan tahun keempat. Oh, udah ngerti nih. Oh, anakku yang nomor 1 begini polanya, yang 2 begini, yang ketiga begini, beda-beda. Dan akhirnya aku harus berusaha rilis itu perfeksionismeku, berusaha rilis karena nggak bisa sesuai apa yang aku mau kan, harus ikutin juga sama polanya mereka. Bukan berarti juga aku lose dengan disiplin, berusaha untuk terus mengajar mereka disiplin, nggak ngikutin mau-maunya mereka aja gitu ya. Ya akhirnya mulai lebih oke lah gitu jalannya. Terus kalau Tania sendiri ada sempat sharing tentang parenting based grace itu ya? Oh oke, grace based parenting. Ya, grace based parenting itu mulai kapan sih sebenarnya menerapkan itu dan bagaimana itu kok bisa ketemu dengan? Jadi sebetulnya malah baru akhir tahun kemarin ya. Jadi 2025. Iya, akhir tahun kemarin itu. Jadi aku tuh merasa sepanjang homeschool ya aku bener-bener diajar Tuhan tentang parenting. Jadi kenapa Tuhan memanggil kami untuk homeschool? Malah aku merasa Tuhan itu sebenarnya pengen parenting aku. Tuhan mau parenting orang tuanya dulu. Tuhan mau parenting kami orang tuanya lewat homeschool. Lewat homeschool. Jadi ketika anak-anak di rumah bener-bener full sama aku, baik pendidikannya, baik karakternya, baik imannya, baik daily life skill-nya itu sama aku. Nah, itu Tuhan tuh mau ngajarin. Dan banyak kali apalagi anak-anak udah mulai masuk remaja, preteen, teenager, itu banyak sekali merasa gagal. Terus menghadapi naik turunnya mereka. Dan sampai satu kali akhir tahun kemarin itu ada satu teman minta aku bawain sesi di dia punya lembaga pendidikan gitu ya. Minta aku ngajarin sesi kepada orang tua di sana. Terus aku tanya mau bicara tentang apa. Terus dia ada cetuskan satu tema ini, grace based parenting. Terus aku pikir, oh it's good. Terus aku mulai belajar. Kalau kita bicara tentang grace based parenting berdasarkan kasih karunia. Berarti kita harus tahu dong kasih karunia itu apa gitu kan. Yeah. Kita mau jalankan parenting, kasih karunia itu apa gitu. Nah aku baru inget, aku ambil buku gitu ya, terus belajar. Ada satu buku di bukunya Kyle Idleman, bicara tentang grace. Nah aku baca ulang buku itu gitu. So aku menemukan, oh iya ya, parenting berdasarkan kasih karunia itu ini gitu loh. Dan aku malah sembari aku mempersiapkan materi itu, aku belajar luar biasa. Dan waktu aku mau menyampaikan materi itu, seminggu sebelumnya Tuhan kasih satu momen, satu kejadian dengan anak sulungku untuk aku praktekin itu. Gimana tuh ceritanya? Ceritain gak ya? Jadi boleh gak? Kayaknya berkenan gak untuk di-share ini? Kalau anaknya sendiri sih gak apa-apa. Karena waktu aku mau bawain ke seminar itu, aku izin dulu ke dia. Terus aku juga bawain ke beberapa komunitas. Dia bilang it's fine. Ya sih gak masalah.
Aku singkatnya aja ya Ya, siap. ceritanya. Jadi anakku ini lagi bergumul, yang sulung ya, bergumul dengan studinya itu. Jadi dia kan kami ambilkan dia studinya itu 3 subjek dari online school. Nah, di subjek itu, di sekolah ini ada banyak sekali tugas, ada banyak sekali kuis yang harus dikerjakan gitu. Terus intinya dia banyak mengabaikan lah tugas-tugas dan kuisnya. Itu aku nggak tahu waktu itu. Terus dia ujuk-ujuk gurunya itu report bahwa anak ini nilainya itu banyak nggak submit Nggak gitu, kerjain. nggak kerjain, banyak miss gitu ya. Terus aku shock minta ampun gitu. Terus itu naik turun beberapa bulan sampai akhirnya waktu udah di ujung semester, ujian semester itu, dia itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki sama gurunya. Singkat cerita, di ujung sampai detik-detik terakhir pun ternyata dia juga masih nggak sanggup mengerjakannya. Karena dia menunda-nunda. Procrastinating. Dia asik dengan hal-hal yang lain. Ya, dengan dunianya. Dia pikir masih adalah waktu. Terus dia pikir, dia nggak lihat, waktu dia mau lihat, ternyata time limitnya udah tutup. Udah habis. Karena kan dia ngambil online schoolnya dari US. Yeah. Jadi jamnya itu 12 jam perbedaan. Lebih lambat dari sini. Yes. Jadi ada perbedaan jam lah ya yang cukup besar. Sampai dia pikir, aku kira masih ada. Ternyata udah nggak ada. Udah ditutup lah. Jadi submissionnya. Terus dia stres. Dia pokoknya dia tantrum lah. Aku bisa bilang dia tantrum. Dia stres. Terus waktu dia stres itu dia melakukan sebuah kesalahan lah. Dalam masa itu aku ngerasa kayaknya aku yang lebih pantas marah gitu ya, karena kamu udah diberikan kesempatan dan kamu tidak melakukan kesempatan itu gitu. Di momen itu Tuhan malah ya ingetin tentang grace based parenting itu. Apply grace. Aku ngeliat dia saat itu hancur, sedih banget karena kegagalan yang dia rasakan, tidak bisa submit itu. Waktu aku lihat dia gagal, masa aku sebagai orang tua masih harus cambukin dia gitu. Jadi saat itu aku yang tadinya hancur, merasa sedih banget, membuang kekecewaan, membuang perasaan kecewaku, terus lebih pikirin dia ya. Dan aku bilang it's okay, aku tenangin dia. It's okay kalau kamu mau, yuk kita tanya lagi sama guru, masih ada nggak kesempatan grace-nya. Kadang-kadang suka dikasih 3 days period tambahan gitu dengan pengurangan nilai. Akhirnya aku bantu dia untuk cover, aku bantu dia untuk bangkit lagi. Terus aku tenangin dia. Instead of marah, instead of mengedepankan kekecewaanku sendiri ya, ngelihat dia yang udah dinasehatin, janji, gagal lagi, janji lagi, gagal lagi. Tapi saat itu benar-benar dia merasa dirinya sendiri buruk gitu. Dan aku berlatih, oh iya Tuhan, itu seminggu sebelum aku, days sebelum aku ngajar di seminar itu. Terus aku bilang, Tuhan, iya benar, memang Tuhan tuh kalau mau kita ngajar sesuatu ngalamin dulu sih. Ada real case-nya ya. Supaya kita waktu sharing itu powerful. Karena kamu ngajarin based on what you do, not what you know only. Jadi ya aku malah merasa Tuhan parenting aku di situ dengan kasih karunia. Karena aku bacain ya, boleh ya? Iya, boleh. Jadi ada yang bagus sekali, aku udah simpan di sini. Oke. Kalau Kyle Idleman, dia dari bukunya, dia bilang grace itu, grace is strong enough to erase your guilt, great enough to cover your shame, real enough to restore your relationships, strong enough to uphold you when you are weak, sweet enough to remove your bitterness, satisfying enough to face your disappointments, beautiful enough to redeem your brokenness. Aku waktu baca ini prinsip-prinsip grace secara umum. Kasih karunia Tuhan itu sama kita tuh begitu gitu. Dia itu manis sekali sampai bisa menghapuskan pahitnya kita. Itu kasih karunia Tuhan buat kita. Dan grace based parenting itu adalah menyalurkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama kita, yang sudah kita nikmati ke anak-anak kita. Jadi kalau pahitku saja sudah dihapus oleh manisnya kasih karunia Tuhan, maka aku harus bisa juga
Ya, Memberikan yang manis-manis memberikan itu. itu, menolong anakku yang sedang mengalami brokenness karena kegagalannya, dan menggantikannya dengan lebih manis, kasih karunia Tuhan itu. Iya. Gitu. Jadi grace-based parenting itu bicara tentang itu. Kita supply the grace that we have received from Jesus first. Jadi nggak bisa kita kan ada satu istilah ya, kamu hanya bisa memberikan sesuatu yang kamu miliki. Iya. Nah, kalau kamu belum menerima kasih karunia Kristus, nggak bisa punya grace Nggak base. bisa memberikan Nggak juga bisa. grace. Nggak Kita harus bisa. terima dulu baru Terima kita dulu. bisa berikan. Iya, jadi aku merasa ya parenting tuh jadinya begitu, nikmatin kasih karunia Tuhan dan akhirnya aku bisa apply ke anak-anak. Gitu. Wow. Jadi di event itu untuk anak-anak atau untuk parents itu? Parents kan? Jadi yang ikut parents semua itu. Ikut Dan parents. ya puji Tuhan sih karena ada real case-nya jadi Citania bisa sharing lebih deep, lebih diterima kali ya. Banyak yang relate soalnya. Banyak yang relate ya. Sebenarnya kita tuh sering kali juga kan kita diberikan sama Tuhan seperti itu, cuman kita tidak memberikan. Jadi kita nggak jadi saluran untuk grace itu. Iya, betul. Kalau sebagai homeschool parents juga kan kesabaran itu kan memang banyak diuji. Banyak diuji ya. Iya. Walaupun kalau diomong ya tadi labelnya juga guru kan. Tapi ternyata jatuh bangunnya sangat dalam lah. Ketika kalau tiap anak juga kan beda sih. Kalau menurut Cik Tania sendiri untuk yang flow-nya lebih paling mudah lah kali ketika mengajar ke yang anak keberapa atau sama semua? Semua punya tingkat kesulitannya sendiri. Yang paling mudah ya, malah bingung ya. Ya bukan yang paling susah, tapi yang paling mudah. Yang paling mudah, mungkin sama yang pertama ya, karena dia lebih mandiri. Itu jadi semakin lebih gede kadang lebih mandiri. Jadi dan dia ini bicara tentang karakter, bukan bicara tentang urutan anak ya. Bicara tentang karakter karena dia itu sama tantangan itu dia nggak takut. Gitu. Challenge itu bagi dia malah menyenangkan. Jadi ketika sesuatu dia udah kuasai, nggak punya challenge, akhirnya dia jadi lebih males gitu, karena nggak ada menarik lagi. Kalau nggak ada challenge malah nggak menarik gitu. Jadi, nah ya si anak pertama ini menurutku dia lebih bisa jalan sendiri gitu. Aku nggak mesti panas-panasin. Nah, tapi menuju ke sekarang masuk ke teenager, usia remaja. Bergumulnya dengan pengaturan waktu gitu, time managementnya yang kadang-kadang ya masih ada waktunya nanti kok, masih panjang, masih 12 jam submissionnya. Dia pengennya kalau masih ada 3 jam masih oke. Kalau kita kan orang dewasa pengennya selesai dulu baru kerjain yang lain. Nah, anak-anak remaja ini pikir beda, mereka pikir masih ada waktu, kenapa harus in hurry gitu. Jadi itu aja pergumulannya. Jadi kalau memang Citania dan pasangan sendiri kan membesarkan 3 anak, yang rentang usianya berapaan sih? Dekat-dekat, mereka itu 2 tahun sama 2 tahun 8 bulan. Dekat-dekat mereka. Oh, nggak terlalu jauh sih dia. Kalau jauh itu kan bisa merasakan yang kalau anak-anak segini ini remaja segini. Kalau ini mereka mirip-mirip sih. Mirip-mirip jadi bisa diterapkan mungkin ya kira-kiranya. Kalau bentar, Ci. Sorry, Ci. Oke. Kalau dalam homeschooling sendiri ini yang tadi kan ada peristiwa juga yang sebelum mengajar, tapi Citania dapat peristiwa. Kalau dalam merasakan kehadiran Tuhan dalam selama berapa tahun ini? 7 tahun ya, berarti 2019 sampai 2026 ini momennya. Mungkin 3 tahun adjustment, kemudian 4 tahun ini mungkin orang bilang ya flow-nya lebih enak. Tapi ada nggak kayak merasakan kehadiran Tuhan yang benar-benar ajarin Citania dan suami ketika melaksanakan homeschool itu? Kehadiran Tuhan, aku bingung ya gimana menceritakan spesifik ya, tetapi kami pasti ngerasain sih, ngerasain banget. Cuma momennya apa ya, nggak terpikir ya. Nggak ada momen khusus yang bisa aku tapi gini sih mungkin bukan tantangan. Tadi kan ada tantangan sudah diceritain. Enaknya sih. Oh, oke. Jadi kayak orang selalu mikir juga, ya nggak selalu. Beberapa orang mikir homeschool itu
susah karena kita bakal ribet kalau apalagi kalau orang tuanya Memang pasti kerja. ribet. Memang Pasti pasti ribet. kan. Tapi kan ada enaknya Iya. ternyata kalau anak-anak bisa bareng kita lebih lama. Itu enaknya Betul. gimana Ci? Mungkin bisa di-sharing. Itu yang salah satu alasan utama kami mau homeschool anak-anak itu kan supaya kami bisa sebanyak-banyaknya memberikan mereka kebenaran firman ya, mengajar mereka, disciple mereka, terus membentuk karakter ilahi dalam diri mereka. Itu sebetulnya yang menjadi fokus utama kami. Maka sepanjang kami homeschool, kami punya banyak waktu untuk ngobrol sama mereka. Itu yang kami treasure so much gitu, Makanya kadang-kadang itu juga yang menjadi teguran buat kami ya. Kalau misalnya saya dan suami hidup dengan kesibukan masing-masing, nanti Tuhan ingetin, kan homeschool ini tujuannya kamu mendisciple anak-anak gitu, memuridkan. Lalu kalau kamu semua berdua sibuk dengan duniamu masing-masing, ya sama juga dong. Anak-anak ini jadi ngapain kamu capek-capek memutuskan homeschool, tapi akhirnya tujuannya tidak dilakukan gitu. Jadi itu yang menjaga kami. Terus kami punya kesempatan banyak untuk ngobrol ya, terus punya family devotion, terus kami punya waktu untuk diskusi, tukar pikiran, terus tahu pendapatnya anak-anak. Sebenarnya itu juga salah satu alasan utama kan kami sekarang ikut suami pindah ke KL. Pindah ke KL. Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Jadi ini kami lagi balik, lagi short holiday lah. Jadi itu salah satu alasan utama kenapa kami ikut pindah ke KL instead of biarin suami yang pulang pergi terus kami stay di sini. Gitu karena kami nggak mau kehilangan momen. Kebersamaan itu. Iya, nggak mau kehilangan momen. Sabtu Minggu papanya di rumah itu tidak bisa membayar hari-hari yang dilewatkan tanpa papa dan mamanya. Tanpa papanya lah ya, tanpa orang tuanya lengkap. Jadi kami ikut suami pindah ke KL dan kami tetap pursue kebersamaan itu. Harganya mahal, tapi kata Tuhan ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Jadi mahal ongkos untuk pergi, untuk sewa di sana dengan meninggalkan rumah yang sudah ada di sini, terus anak-anak harus keluar dari komunitas gerejanya, kenyamanan untungnya homeschooling, jadi kemana-mana sebenarnya bisa aja gitu ya. Enaknya homeschooling gitu, makanya orang pada bilang apa sebenarnya yang menahan kakimu untuk pergi gitu. Pikir iya juga ya, Tuhan sudah rancangkan homeschool, kenapa aku nggak mau ikut? Aku pikir sayang sekali anak-anak ini apalagi cowok nih, anak-anakku 3 cowok, mereka butuh sosok papanya. So kami udah kemarin 3 minggu di sana, aku menikmati sekali. Kami punya persekutuan, anak-anak belajar firman dari papanya, kami diskusi, mereka dibekali. Waktu lagi devotion itu aku sampai mau nangis, aku bilang, Tuhan inilah alasan kami datang ke sini, ini yang kami kejar. Jadi sebetulnya homeschooling itu kami punya banyak waktu sebelum akhirnya anak-anak itu keluar rumah dan mungkin gak akan kembali lagi sebagai seorang mereka nanti akan pulang ke rumah sebagai visit, sebagai sebuah kunjungan, sebagai kunjungan. Iya, mereka paling pulang libur semester atau hanya kunjungan aja. Mereka gak akan pulang dan stay lagi. Jadi sebelum itu terjadi kami mau ambil waktu untuk lebih banyak sama mereka. Itu sih. Bener banget, Ci. Terus Ci Tania juga sempat sharing soal tadi kan memang sama suami juga kan mungkin sama kalau Ci Tania dan suami itu sama-sama dominan nggak sih sebenarnya? Betul. Nah, gitu kan. Dominan banget. Jadi sebagai seorang istri ya, istri seorang ibu dan itu satu-satunya wanita di rumah ini. Tapi wanita tuh dominan sebenarnya. Bagaimana meredam dominasi Ci Tania sendiri dan tunduk pada suami itu. Ada cerita nggak Ci soal itu? Wah, jadi aku bersyukur malah ya, suamiku ini very dominant. Dia kolerik keras. Aku nggak bisa bayangkan kalau aku ketemu suami yang pragmatis, yang ngikut. Aku rasa pernikahan kami akan hancur karena aku pasti take the lead. Aku mau everything semua perfect, sesuai dengan apa yang aku atur, sesuai dengan apa yang aku mau, dengan kecepatanku. Ci Tania juga koleris? Enggak, aku dominan, sanguin tapi. Aku sanguin, jadi aku dan melankolik.
Oh, Jadi sanguin melankolik. SM. perfectionist tuh. Semuanya teratur, rapi, jadwal, semua planning gitu. Aku suka banget. Tuhan pertemukan dengan suami yang dominan. Jadi waktu kami sama-sama dominan, akhirnya aku sampai di tahun-tahun pertama pernikahan ya. Aku sampai satu titik aku lelah kapan selesainya kalau sama-sama keras gitu. Dan akhirnya karena aku tahu aku nggak bisa mengalahkan kekuatan dominasi dia, jadi aku mundur. Kayaknya nggak sanggup deh. Tapi dulu mundurnya dengan sikap hati yang salah, ya sikap hati karena ya udahlah, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya kekuatan yang tadinya memaksa, akhirnya berubah menjadi apa ya? Pahit. Jadi respon-respon yang pahit. Karena tidak bisa lagi mengalahkan, tapi tidak mau juga untuk tunduk. Jadi responnya pahit. Misalnya kalau aku pengen minta tolong dia, aku nggak mau ngomong sama dia, aku akan banyak nyepet gitu ya. Terus pokoknya caraku merespon itu bukan penundukan yang datang dari hati, tapi penundukan yang pasrah, tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Dan akhirnya jadi pahit sih sebetulnya. Nah itu nggak sehat. Tapi aku turun. Aku nggak gontok-gontokan lagi. Sampai akhirnya 5 tahun yang lalu ya kalau nggak salah 2021 aku lewat pergumulan parenting juga. Tuhan itu saat-saat itu momen-momen itu aku ngerasa aku gagal banget. Bangun pagi itu kayaknya pengennya tidur lagi karena aku tahu kalau aku bangun aku pasti harus bertemu anak-anak. Ketemu lagi dengan pola pertengkaran-pertengkaran yang sama. Capek. Jadi aku nggak pengen bangun rasanya. Terus lelah sebagai orang tua. Tuhan ingatkan gitu. Karena tadi kan aku bilang sampai kuliah itu aku bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu mulai bekerja, masuk dalam dunia pernikahan, itu kesibukan itu bergulir terus sampai momen untuk punya waktu pribadi sama Tuhan itu jadi tersingkirkan. Jadi agak jauh. Jadi tidak intimate lagi. Aku ibadah ya tetap, doa ya tetap, tapi nggak punya waktu momen khusus untuk baca firman. Itu aku udah nggak. Sampai momen itulah waktu aku homeschool, tahun pertama homeschool itu aku ngerasain ancur-ancuran, terus Tuhan ingatkan, kamu harus datang kepada siapa di dalam kondisi kehancuranmu ini gitu loh. Terus aku bilang, iya kok Tuhan, aku udah lama sekali nggak datang sama Tuhan dan baca firman. Lalu aku mulai aku pikir inilah kuncinya. Jadi aku mulai lagi tuh, oh iya Tuhan, aku kok hancur banget hatiku. Mulai baca firman. Lalu Tuhan dengan kasih karunia-Nya mempertemukan aku dengan satu komunitas grup Bible Reading Group, komunitas BRG. Itu wanita-wanita yang punya ini komunitas akuntabilitas baca firman. Gitu. Akuntabilitas baca firman. Jadi komunitas ini isinya wanita-wanita aja yang punya kerinduan baca firman sama-sama. Karena gini, kita punya komitmen baca firman, tapi kadang-kadang dalam kesibukan kita suka lalai, ya kan? Suka lupa. Lama-lama mundur nggak baca lagi, nggak punya habit itu gitu. Nah, komunitas ini menjaga kita karena akuntabilitas. Setiap hari kita harus setor renungan kita, jurnal kita, lalu ada absensinya, kita dijagain. Nanti kalau dalam 1 bulan 3 kali kamu nggak absen, kamu harus keluar dari grup, di kick out gitu. Dan untuk masuk lagi harus 2 bulan setelah di kick out. Jadi ada aturan-aturan itu. Tampak mengerikan, tapi namanya akuntabilitas. Aku dijagai supaya aku tidak lolos. Mulailah aku rutin baca firman. Grup itu menjagaiku. Jadi dari tahun itu sampai tahun ini sekarang udah berapa tahunnya? Kira-kira 5-6 tahun ya, 5 tahun. Itu puji Tuhan gak pernah di kick out. Tiap hari baca firman gak ada bolongnya. Tapi yang menjadi poin utama adalah sepanjang rentang tahun itulah Tuhan bekerja. Firman-Nya menjadi hidup. Firman-Nya itu bukan menjadi firman yang kering, yang tulisannya gak ada artinya, tapi berbicara. Dan dia mengerjakan masalah-masalah di dalam diriku. Salah satunya adalah peranku sebagai istri. Gitu. Disitulah, karena itu kan komunitas wanita ya. Jadi kami sama-sama belajar gimana jadi istri yang lebih baik, yang tunduk sama suami, gimana jadi mama yang baik, yang walaupun ibu rumah tangga tapi menikmati kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Wah, itu banyak sekali aku belajar di situ. Dan saat itu ada satu ayat di 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus itu bicara tentang istri ya, dengan kesaksian hidupnya bisa mempengaruhi suaminya. Walaupun tanpa bicara, tapi dengan kesaksian hidupmu suamimu berubah.
Suamiku bukannya yang jahat bagaimana, bukan. Ada perbedaan-perbedaan dalam pendapat hidup kami ya, dalam diskusi-diskusi. Tetapi ayat itu membuat aku merasa, wow, sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah aku berubah. Aku berubah. Aku mau doain suamiku. Mau sampai nangis-nangis doain. Tuhan bilang, kamu gak bisa ubah suamimu, yang kamu bisa adalah dirimu sendiri. Ubah dirimu sendiri. Jadi, aku belajar untuk gimana sih peranku sebagai istri. Jangan tuntut suamiku. Itu mau urusan dia sama Tuhan. Pergumulan dia sama Tuhan. Yang Tuhan mau, kamu sebagai istri jadi apa? Sudah seperti apa? Gitu. Jadi, aku akhirnya belajar. Oh iya, jadi istri harus seperti ini. Pelan-pelan Tuhan lembutkan hati. Tuhan ajarkan aku untuk tunduk kepada suami dengan sukacita. Bukan dengan pahit. Bukan dengan pahit. Bukan dengan karena gue gak bisa ngelawan, emang udah pasrah. Bukan. Tetapi dengan sukacita. Dan ya kita kalau dikasih barang dengan sikap hati yang pahit, walaupun barangnya bagus, kita pasti gak suka ya terimanya ya. Tapi waktu kita memberikan barang, even itu sederhana, tapi sikap hati orang yang memberinya itu sukacita, kita kan pasti terima dengan sukacita. Kita rasakan hangatnya. Dan itu yang aku rasain gitu. Aku berubah, lebih lembut. Aku tahu dia adalah otoritas di atasku yang Tuhan tempatkan. Maka aku harus menghormati dia. Lewat buku-buku rohani Tuhan tambahkan. Aku belajar bahwa bagianku itu untuk respect and submit sama suamiku. Urusan dia bagaimana, mungkin saja dia salah, tentu dia sebagai manusia dia bisa salah, atau bisa saja dia tidak ngikutin pimpinan Tuhan, bisa, tapi itu urusan dia sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tegur dia akan ngalamin sendiri proses dia sama Tuhan. Bagianku yang diminta Tuhan adalah tunduk sama dia dan hormat. Itu perjalanan lama dikikis sama Tuhan pelan-pelan sampai akhirnya Tania yang dominan ini bisa submit sama suami, meskipun keputusan dia menurutku kayaknya aku lebih tahu dia lebih baik, or kayaknya aku bisa memutuskan lebih baik dari dia. Kalau aku punya pandangan, pendapat, tentu aku sampaikan. Aku harus sampaikan, karena kan sebagai penolong ya, istri sebagai penolong. Kadang-kadang kita jadi kaca spion. Tapi aku pernah bilang, kita itu kaca spion yang tunjukin aja. Kita gak pernah jadi orang yang ngambil alih setir. Spion gak pernah ngambil alih setir. Spion ya spion aja. Spion aja. Spion cuma tunjukin, setir sang suami, tetap dia mengambil keputusan. Salah, aku belajar untuk tutup mulut. Karena itu malah membuat suamiku leadershipnya dia makin kuat. Ketika aku gak menyalahkan. Dulu ketika pahit, setiap dia mengambil sesuatu yang salah, pasti aku tembakin. Makanya, tuh kan, banyak aku tembakin. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang salah, fatal, hasilnya, impact-nya sedih, menyedihkan buat keluarga kami, tapi aku tidak mengeluarkan satu kalimat pun yang menyalahkan, dan dia come out menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena dia being grateful. Thank you ya. Walaupun aku salah, walaupun kita jadinya mengalami ini, kamu gak menyalahkanku. Akan lebih baik. Instead of istri yang tuh kan, suami jadi pahit. Karena dirongrong. Dan itu tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, aku benar-benar mengimani firman Tuhan itu. Gitu ya. Bahwa tanpa perkataan suamimu akan diubahkan. Kamu gak usah tambah-tambahin. Dia udah tahu dia salah. Gak usah kamu highlight lah intinya. Gak usah kamu kasih tanda merah nih kan. Gak usah distabilo. Iya, gak usah distabiloin lagi. Dia udah, aku yakin suami pasti ketika mengalami sesuatu dia udah tahu salahnya ya kan. Gitu. Jadi firman Tuhan sih yang mengubah. Ya ketika merubah diri sendiri lewat firman Tuhan itu, jadi suami kan juga berubah. Iya, betul. Dan itu lebih smooth kali ya. Betul, lebih dari dalam. Betul. Lebih dari dalam. Yeah. Karena kalau aku pernah baca ya, kalau misalnya kita istri banyak nasehatin suami, kamu tuh harusnya gini, kamu harus berhenti ini, kamu harusnya lebih rajin gini. Terus kita itu jadi suara yang berisik sampai dia nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Karena suara kita tuh lebih memenuhi telinga dia. Padahal suara Roh Kudus itu yang lebih powerful. Karena dia bekerja dari dalam. Ya, orang mau diet, disuruh apa, pasti akan sampai satu titik dia akan gagal dietnya. Kecuali kalau perubahan itu datang dari dia. Dia tahu bahwa dia butuh, dia tahu bahwa dia harus lakukan itu dari dalam.
bukan iming-iming hadiah, bukan iming-iming omelan-omelan orang lain gitu. Jadi perubahan terhadap diri kita pun aku rasa harus Roh Kudus yang kerjakan. Jadi itu yang aku pelajari ya. Instead of aku ngebawel-bawelin dia, oh tuh kamu harusnya begini gini. Sekali bicara dan mundur. Langsung serahkan space-nya sama Roh Kudus gitu. Ngalah sama Roh Kudus ya. Betul, karena Roh Kudus lebih hebat daripada aku. Jangan sampai jadi Roh Kudus. Betul. Nah, kalau Citania sendiri tuh mulai sering sharing di konten tuh mulai kapan sih sebenarnya? Kalau di IG itu? Aku tuh suka nulis ya. Memang suka base-nya journaling gitu ya? Aku suka nulis, betul. Aku suka sharing, aku suka bercerita. Aku suka storytelling lah intinya gitu ya. Nah, aku mulai, jadi dari dulu, dari belum baca firman ya, perubahan hidup waktu tahun 2021, aku suka cerita. Tapi biasa cerita tentang kejadian anak-anak gitu ya, karena aku suka cerita. Daily life. Terus waktu ngalamin pergumulan dengan anak-anak, aku banyak sharing pergumulanku. Tapi kan dulu pergumulan tidak ada hasil, cuma pergumulan aja gitu ya. Sampai akhirnya firman Tuhan mengubahku. Terus aku mulai mendapatkan banyak sekali insight lewat pergumulan itu. Nah, aku mulai banyak tambahkan. Jadi sebenarnya ceritanya sudah dari dulu, tapi perubahannya berbeda. Kalau dulu cuma cerita-cerita yang tidak ada isinya, cerita kehidupan aja sehari-hari, yang ya udah orang baca nggak baca ya sudahlah. Tapi mulai ke sini karena aku berpikir, terus proses berpikirnya itu. Nah, itu yang aku bawa, aku ceritakan ke media sosial ya, ke Instagram gitu. Jadi kalau dibilang mulainya kapan? Udah dari dulu. Cuman perubahan isinya aja yang seiring dengan perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Gitu. Jadi aku kalau kejadian-kejadian kecil aja aku pengen cerita, demen gitu bercerita. Gitu. Tapi kalau yang sekarang direfleksikan dengan firman Tuhan. Betul, banyak berpikir ya gitu. Karena aku tuh pernah pergi pelayanan ke kota kecil ya, di Kediri. Di Kediri, Jawa Timur. Iya, itu bagiku kota kecil karena aku nggak pernah ke sana. Terus aku melayani ibu-ibu. Waktu itu bicara tentang parenting juga. Aku bicara, terus ada sekitar 70-an orang di situ. Terus aku sharing gitu apa yang menjadi cerita-ceritaku, terus pergumulan-pergumulanku. Sampai akhirnya selesai, biasa kalau selesai seminar, ada yang datang, thank you ya for sharing, ini memberkati, bla 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 gitu. Banyak lah yang merasa relate, terus merasa diberkati. Sampai satu ibu datang, terus dia cerita, share dia kasih kesaksian, terus dia nangis, dia peluk aku, dia bilang terima kasih sudah sharing, aku ngerasa aku gak sendirian, aku mengalami apa yang kamu alami itu aku alami di rumah gitu. Terus momen itu aku jadi berpikir gitu ya, sebetulnya mau di kota besar ataupun di kota kecil, mau di apartemen mewah, rumah-rumah mewah, ataupun di gubuk-gubuk kecil sederhana, banyak ibu-ibu yang ngalamin pergumulan yang sama. Ya, pergumulan apa? Ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa memaknai kegiatan memasak, mencuci baju, dan lain sebagainya. Kegiatan sepelenya itu dengan baik, akhirnya tidak bisa menghargai dirinya, lalu memaknai hidupnya dengan sangat rendah, melihat dirinya sebagai pembantu aja. Akhirnya self-esteem-nya rendah, terus tidak bisa menikmati hidup, ketemu dengan anak-anak yang sudah dilayani, tapi merasa entitled, yang menjadi kurang ajar. Padahal ibunya di rumah sudah habis-habisan bayar harga, ketemu anak-anak yang berdosa ini, yang pengennya dilayani, pengennya mendapatkan kesenangan, dimasakin susah payah sama mamanya, tapi bukan makanan kesukaannya, lalu ngomong aja sembarangan, cuma begini doang. Akhirnya menyakiti ibunya. Jadi pergumulan mama-mama, ibu-ibu di rumah itu kayaknya sepele, tapi aku membayangkan waktu Tuhan kasih ya this picture, Tuhan tuh tunjukin ke aku bahwa sebenarnya pergumulan wanita itu sama aja di kota besar maupun di desa-desa kecil. Dan banyak mereka yang ternyata berpikir mereka hidup sendiri. Pergumulan mereka itu ternyata mereka sendirian yang ngalamin gitu. Dan cerita-ceritaku yang aku bawa dari cerita-cerita keseharian yang gak aku tutupin, gagalnya aku ceritain, suksesnya aku ceritain. Jadi cerita-ceritaku di media sosial itu bukan cerita tentang aku berhasil atau teori-teori pengajaran, because I'm not that expert. Tapi yang aku sharingkan adalah pergumulanku, perjalananku, jatuh bangunku, lalu bagaimana
aku menyikapi itu dan bagaimana Tuhan menolongku. Dan semua cerita-cerita itu, banyak yang relate. Dan aku pikir, oh ya, orang-orang wanita-wanita ini, ibu-ibu rumah tangga ini, pikir hidup mereka ya cuman dia doang yang ngalamin nih kesedihan. Bosennya nyuci piring begitu-gitu doang, masak sampai nggak ada ide lagi, tiap hari harus bangun masak mikirin 2 kali menu makanan apa, kebosenan. Ternyata ada yang ngalamin juga ya. Oh, ternyata dia bisa menyikapinya dengan cara yang berbeda ya. Oh, ternyata bisa ya kita yang namanya ngebersihin dapur itu dengan sukacita, dan ternyata ini adalah pelayanan buat Tuhan. Menyikapi bahwa home ministry is a ministry. Pelayanan bagi Tuhan sama mulianya dengan pelayanan di mimbar gereja. Sama mulianya dengan pelayanan di podcast-podcast. Tapi masalahnya pelayanan di rumah ini gak ada yang lihat. Nah, itu yang suka ibu-ibu ini bandingkan. Pelayanan di luar dipuji orang, di-acknowledge orang. Di rumah mana ada yang tahu dapur gue habis gue bersihin. Mana ada yang tahu kalau aku habis belanja terus masak buru-buru dalam waktu 1 jam lalu harus segera mengantar anak. Tidak ada yang tahu perjuangan susah payah itu. Dan kadang-kadang gak di-acknowledge. Kita suka compare sama apa yang ada di luar. Nah, itu yang pergulatan-pergulatan batin itu yang ada di dalam banyak wanita, ibu rumah tangga. Ya, itu yang aku ceritakan dengan apa adanya. Akhirnya membuat orang berpikir, ternyata ada orang yang ngalamin yang sama. Dan kita bisa loh jalan sama-sama. Bisa dijalanin loh. Menyenangkan perjalanan memasak bersama. Maksudnya memasak sendiri di dapur masing-masing, tetapi menikmati itu. Gitu. Dan banyak sharing di situ. Banyak sharing di DM, terus di komunitas. Bicaranya hal yang sepele, masak apa. Tetapi memaknai pelayanan di rumah itu sebagai satu pelayanan buat Tuhan. Dan bisa menguatkan ya sharing-sharingnya, Betul. ceritanya juga. Menguatkan karena penting sekali mama yang kuat ya. Mama yang kuat. Karena mama itu kan termostat yang menentukan suasana di rumah. Iya, betul. Kalau mama, aku ngerasa soalnya di masa-masa itu, aku sebagai mama itu kayak kering mati. Aku cuma jalan sebagai roda aja muter, tapi aku gak memaknai. Aku ngajar anak-anak juga, kalau mereka menyebalkan aku gampang banget naik hitamnya. Aku masak juga ya udah sekedarnya, ya udah cuma memenuhi perut mereka. Sebagai sebuah kewajiban, aku gak menikmati. Tuhan pulihkan, aku bisa memaknai pelayananku di rumah dengan lebih baik. Mereka bisa menikmati itu gitu. Rumah menjadi tempat yang lebih hangat. Jadi mama itu penting sekali untuk ketemu Tuhan lah ya lewat firman Tuhan. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong firman Tuhan tadi kan, kalau di pergumulan yang dengan dominasi bareng suami itu kan ada ayat 1 Petrus itu. Cuman kalau ayat emasnya dari Citania sendiri sebenarnya apa sih? Dari dulu ya? sampai sekarang kali. Yang sering kali jadikan pegangan. Apa ada ya? nggak, Ci? Sebenarnya banyak ya. Tapi aku baca ini. Mungkin ini yang sedang jadi ini itu pergumulan. Iya, ini yang aku ngerasa temanya Tuhan buat aku di beberapa season hidupku itu yang kencang tuh ini. Di masa-masa ini. Iya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bicara tentang iman, kadang-kadang kita selalu sebagai manusia kita menuntut Tuhan kasih tunjuk dulu sesuatu lebih jelas, kasih tunjuk dulu hasilnya apa Tuhan baru aku mau jalanin. Tapi iman tuh gak seperti itu. Iman itu ikut dulu, nanti Tuhan akan tunjukin kok seiring berjalannya waktu. Gitu. Ikut dulu ya, percaya dulu. Percaya dulu. Gak mesti Tuhan punya otoritas. Kalau dia mau tunjukin nanti, dia akan tunjukin. Tapi kalau Tuhan gak tunjukin sama kita sekalipun, sampai akhir hidup kita, itu di dalam otoritasnya dia. Yang pasti sepanjang aku berjalan, Tuhan pasti akan tolong. Gitu. Jadi aku banyak di momen hidup waktu mau pergi kuliah, Tuhan kasih ayat ini. Karena aku pergi kuliah, yang tadi aku bilang ya ke FISIP itu bukan kampus yang aku doakan selama 2 tahun. Aku pengennya jurusan akuntansi.
fakultas ekonomi. Hmm. Terus Tuhan malah lemparnya ke fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Ya aku nggak tahu itu belajar apa. Gitu aku sama sekali nggak tahu. Dulu aku ambil jurusan itu bahkan pas mau daftar ulang baru dikasih tahu temanku bahwa itu masuk ke dalam FISIP. Aku pas tahu, hah? Sosial politik aku mau belajar apa di situ? Tapi ayat ini memanggilku dengan iman, ya. Dengan iman Abraham keluar tanpa tahu apa yang akan dia jalani. Iya. Dengan iman Tania berangkat ke Jatinangor tanpa tahu apa yang akan dia jalani dan Tuhan kasih tunjuk. Lihat kan Tania, percaya aja. Gitu. Momen ini juga kami pindah ke KL juga dengan iman. Kami Dengan bertanya iman. dengan iman. Kenapa kami harus pindah ke KL? Kami baru perbaiki rumah. Kami punya visi rumah ini dijadikan tempat sebagai pertemuan discipleship gitu. Tiba-tiba Tuhan bawa suamiku pindah ke KL. Terus kenapa? Dengan iman Tania dan keluarganya ikut pindah ke KL tanpa tahu. Karena berharap ya Tuhan akan tolong. Tapi mau. Jadi percaya dan taat sih ya. Harus percaya, terus taat, jangan cuma percaya aja. Taat ikutin yang Tuhan mau. Iya. Gitu. Oke. Thank you banget Cik Tania buat waktunya ini. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman mama-mama yang nonton ini. Mungkin pesan singkat aja buat yang nonton ini. Mungkin ini kali ya, pesan untuk para wanita ya. Para wanita, ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu bekerja. Pesannya adalah peran kita itu besar di dalam rumah. Sebagai istri, sebagai mama, peran kita itu besar. Nah, kerjakan peranan itu dulu. Kalau Tuhan berikan waktu lebih, baru kerjakan peranan yang lain di luar. Tapi fokus utama kita itu di rumah. Bagaimana kita bisa memaknai pelayanan kita di rumah? Tanya sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, baca firman tiap hari, maka kita akan bisa melihat kekayaan ya di dalam pelayanan di rumah ini. Bahwa kita ini bukan pembantu, kita ini bukan kayak sayap kaki. Kita ini punya mahkota waktu kita melayani di rumah, kita melayani suami dan anak-anak kita, dan itu berharga sekali di hadapan Tuhan. Gitu. Oke, thank you banget Cik Tania. Mungkin teman-teman yang belum follow Cik Tania bisa di-follow di IG-nya Tania. Evans_Tania. Evans_Tania. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa di like, subscribe, komen-komen juga share, apalagi kalau kamu kenal dengan Cik Tania. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih.